Mana? 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 Aduh! Yeah! Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan meristem. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lintang dari kelas 12G Biologi 4. Di sini ada daftar isi yang terdiri dari pengertian jaringan meristem, jenis-jenis jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, fungsi jaringan meristem, contoh pada tumbuhan, dan kesimpulan. Pengertian jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Sel-sel penyusun jaringan meristem berukuran kecil, dinding sel tipis, memiliki nukleus yang besar, mengandung banyak sitoplasma, tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki vakuola, dan memiliki sifat titopotensi yang tinggi. Sel-sel meristem ada yang berbentuk bulat, lonjong, kubus, atau prisma. Kemudian ada jenis-jenis jaringan meristem. Jenis-jenis jaringan meristem dibagi menjadi dua. Satu, meristem primer, terbentuk dari sel-sel embrionik dan bertanggung jawab atas pertumbuhan primer, contohnya ujung akar dan ujung batang. Dua, meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang mengalami perubahan kembali menjadi aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder, contohnya kambium. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. 1. Meristem apikal, terletak di ujung akar dan ujung batang, berfungsi untuk memanjangkan akar dan batang. 2. Meristem interkalar, terletak di antara jaringan dewasa seperti pada ruas batang rumput, berfungsi untuk pertumbuhan ruas batang. 3. Meristem lateral, terletak di tepi batang dan akar, misalnya kambium dan velogen, berfungsi untuk pertumbuhan melebar. Kemudian ada ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu sel aktif membelah, ukuran sel kecil, dinding sel tipis, inti sel besar, dan tidak memiliki vakuola besar. Sel-sel ini memiliki sitoplasma yang lebih padat. Fungsi jaringan meristem. Fungsi jaringan meristem itu ada apa aja sih? Jadi, fungsi jaringan meristem itu ada 3 loh. 1. Pertumbuhan primer, memanjangnya akar dan batang, membentuk daun, bunga, dan buah. 2. Pertumbuhan sekunder, menambah diameter batang dan akar. Contohnya adalah aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem. 3. Regenerasi jaringan, yaitu memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak. Contoh jaringan meristem pada tumbuhan. Di meristem apikal, ujung akar untuk menembus tanah dan ujung batang untuk memperpanjang ketinggian tumbuhan. Di meristem lateral, kambium pada batang pohon membentuk lapisan kayu, dan velogen untuk membentuk jaringan perlindungan seperti gabus. Kemudian, di meristem interkalar, pertumbuhan ruas-ruas batang memungkinkan pada batang rumput atau tanaman seperti bambu. Berikut adalah ilustrasi jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuh-tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas. Jadi, kesimpulannya yaitu, jaringan meristem adalah jaringan penting yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan adanya meristem, tumbuhan dapat tumbuh memanjang, melebar, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Peran jaringan ini memastikan tumbuhan dapat beradaptasi dan menjalani proses kehidupan secara optimal. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.